Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Allah ya. Paling tidak tadi malam kita beristirahat dengan tenang, kemudian kita bisa bangun pagi hari ini bernafas, terlebih boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan firman Allah. Pembacaan kita dari Maleakhi pasal 2. Ya, kita melihat ini ada satu teguran Tuhan kepada umat pilihan Allah. Yang pertama kepada para imam. Para imam ternyata melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan. Ya, bahkan Tuhan tegur sebenarnya dari mulut imam-imam harus keluar pengajaran yang menuntut umat kepada kebenaran. Nah, tetapi faktanya tidak mereka lakukan ya. Mereka tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh. Nah, tetapi yang mau kita renungkan hari ini adalah bagaimana teguran Tuhan juga kepada umat Israel setelah pulang dari pembuangan, bahwa mereka ternyata melakukan perkawinan campur ya. Jadi anak-anak lelaki mereka mengambil anak-anak perempuan bangsa-bangsa lain. Demikian juga sebaliknya. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu. Bukan karena Tuhan pilih kasih kepada bangsa-bangsa, tidak. Cuman persoalannya adalah ketika umat Israel ya terjadi perkawinan campur ini, nah akhirnya mereka terseret untuk tidak menyembah Allah. Jadi pasangan hidup mereka mencelakakan mereka. Jadi pasangan hidup mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya menyeret mereka dan mereka akhirnya tidak menyembah Tuhan. Nah, juga terjadi perceraian, kawin cerai. Itulah yang Tuhan tegur. Kita melihat firman Tuhan di ayat Maleakhi pasal 2 ayat 14, satu bagian kita mau renungkan bersama. Di ayat 14 berkata begini, "Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian." Firman Tuhan Allah Israel. "Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan." Firman Tuhan semesta alam. "Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Nah, firman ini ya memang berbicara tentang hubungan suami istri ya yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ya, yang sudah berjanji di hadapan Tuhan ya, dikatakan teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan membenci perceraian. Nah, ternyata dalam kehidupan bangsa Israel ketika Maleakhi melayani, tingkat perceraian juga tinggi ya, kawin cerai, kawin campur ya, itu yang terjadi. Dan Tuhan menegur gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau ada gaya hidup ya boleh ya kita kawin cerai, itu gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki perceraian ya. Jelas sekali Tuhan tidak menghendaki hal itu. Yang Tuhan mau adalah tetap bersatu ya. Harus setia. Nah, ternyata mereka tidak setia. Ya, tidak setia kepada pasangan. Dikatakan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi
ketika pasangan, ya seorang tidak setia kepada pasangannya, nah ini mendukakan hati Tuhan. Ya, nah fakta menunjukkan banyak tingkat perceraian ya. Suami istri yang tadinya begitu menyatakan saling mencintai, saling mengasihi, sehidup semati, ternyata dalam perjalanan hidup mereka ya terjadi ya masalah, terjadi persoalan, dan cara penyelesaiannya ya ada yang berkata udah lebih baik cerai saja sebab saya tidak mendapatkan kebahagiaan bersama dengan dia. Saya tidak bahagia bersama dengan kamu. Seorang pasangan berkata demikian kepada pasangannya, padahal itu adalah dikatakan istri seperjanjian atau teman hidup. Wah, ini jadi pengajaran yang benar adalah memang kita tidak mengizinkan perceraian ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Ya, apapun alasannya. Mengapa? Karena ketika seseorang hendak menyatakan diri, mengikat perjanjian dengan pasangannya, tentu kan ada melalui pergumulan, ya, melalui doa, ya, sampai kepada keputusan baik kita bersatu, baiklah kita menikah. Jadi segala risiko harus siap dihadapi. Nah, di ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah, ini penting ya, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi yang dikehendaki Tuhan ya dari perjanjian ya antara laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati, yaitu ya teman seperjanjian ya, untuk melahirkan anak-anak ilahi ya, untuk melahirkan keturunan ilahi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika Tuhan menciptakan ya langit dan bumi serta segala isinya, dan kepada manusia itu ketika Allah menciptakan manusia dikatakan apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, beranak cuculah. Jadi untuk memenuhi firman ini ya, jadi perlu kesetiaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bersatu di dalam rumah tangga ya, dalam perjanjian pernikahan mereka. Nah, banyak faktor yang terjadi. Kita lihat mengapa pada akhirnya terjadi perceraian itu. Ya, ada yang berkata ini demi keamanan, ya hak asasi manusia daripada menderita. Ya, nah apa sebenarnya persoalan sehingga terjadi perceraian? Ya, salah satunya adalah pasangan tidak mau mengerti dengan pasangannya. Ya, atau egois, menuntut. Ya, menuntut dan tidak mau menyelesaikan persoalan dengan tenang. Ya, belum lagi ada ya orang ketiga, orang keempat dan lain sebagainya. Ya, jadi seseorang bisa saja dia meninggalkan pasangannya karena dia terikat dengan orang lain lagi. Nah, mengapa terikat? Karena tentu dia memberi hati kepada yang lain. Oh, mungkin berkata, oh dia digoda. Memang penggoda selalu ada di sekeliling kita. Persoalannya apakah kita mau tergoda atau tidak? Ini yang harus diperjuangkan. Nah, fakta menunjukkan ya banyak yang tergoda juga ya. Banyak yang tergoda. Nah, dalam rumah tangga tidak bisa kita pastikan ya pasangan satu dengan yang lain ya untuk sempurna membahagiakan pasangannya. Nggak bisa. Karena manusia itu lemah. Maka dalam bimbingan pranikah kan dijelaskan di situ harus menerima pasangan ya apa adanya. Ya, kelebihannya kita terima, kekurangannya juga harus kita maklumi. Ya, kita terima. Jangan paksakan kamu harus seperti ini. Ya nggak bisa. Kalau masing-masing berkata seperti itu ya udah hancur sudah. Karena kan dua pribadi yang berbeda masuk dalam satu ikatan pernikahan. Ini tidak mudah.
Tetapi di dalam Tuhan, karena Tuhan menghendaki harus bersatu, tidak boleh bercerai, tentulah dengan pertolongan Tuhan ini akan terjadi supaya ya keturunan ilahi ya terus ada kan, ya untuk tujuannya begitu, tujuan untuk keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, betapa menyedihkan ketika terjadi perceraian adalah korbannya itu anak-anak ya. Kalau yang udah berkeluarga, dalam keluarga kemudian sudah punya anak, nah ketika ya apapun persoalan yang memicu ya akhirnya diputuskan untuk bercerai, biasanya anak-anak lah yang korban ya. Jadi kan kasihan anak-anak, rumah tangga hancur ya. Nah ini perlu dipikirkan ya, digumuli oleh setiap pribadi yang sudah masuk dalam rumah tangga, sudah menikah, supaya berjuang untuk tetap setia kepada pasangannya sampai maut yang memisahkan ya. Karena ini Tuhan yang menyatukan ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apa saja. Artinya pasti Tuhan berikan jalan keluar ketika ada persoalan yang dihadapi oleh suami istri ini. Pasti ya Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Persoalan mau nggak menyelesaikan dengan cara yang benar. Nggak, kadang-kadang kalau saya lihat ya, saya perhatikan hanya karena sikap egois lah sebenarnya. Ya, satu dengan yang lain tidak mau mengalah, tidak mau menyelesaikan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian langsung buru-buru mengatakan, udah kita cerai saja. Kamu tidak bisa membahagiakan aku pun tidak bisa membahagiakan kamu. Ya masing-masing cari jalan sendiri. Wah ini mengerikan sekali ya. Ayat 16. Ya, jadi kalau ada pasangan yang sudah mulai goncang karena ada masalah, terus berkata solusi terbaik, jalan keluar terbaik adalah cerai, jangan. Perhatikan ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi kalau bercerai itu berkhianat ya apa yang dikhianati? Janji itu, ingkar janji ya. Jadi aku ketika janji ya, aku menerima engkau sebagai, kalau suami berkata sebagai istriku ya, dan setia sampai maut memisahkan, suka duka ya, senang susah semuanya diungkapkan begitu ya. Wah, jadi kalau cerai berarti mengkhianati janji. Nah itu loh, mengkhianati janji. Nah waktu janji dilakukan di hadapan siapa? Hanya berdua diam-diam saja? Tidak kan, di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar ya ini seremoni aja. Enggak, ini serius. Ya ini di hadapan Tuhan. Dan ada jemaat yang menyaksikannya. Jadi jangan mengkhianati janji nikah. Oh, ini keren ya. Wow, jadi yang berkeluarga, kan ada masalah suami istri, mau cerai. Halo, ya gitu ya. Janji nikah di hadapan Tuhan, perjanjian. Nah, jadi bagi seorang suami ya harus setia dengan istrinya, karena ini adalah teman sehidup semati ya, seperjanjian. Jadi sama-sama berjanji, tidak hanya laki-lakinya berjanji tetapi perempuan tidak sama-sama. Itu sebabnya ketika prosesi pernikahan, suami berkata atau berjanji, kemudian istri juga berjanji, jadi keduanya satu. Nah ketika perceraian terjadi berarti mengkhianati janji itu di hadapan Tuhan. Nah, ini berbahaya. Tuhan membenci perceraian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam rumah tangga Kristen ya, yang dikehendaki Tuhan adalah kesatuan ya. Tidak nyaman ya dikhianati ya, tidak nyaman ya. Kalau suami diam-diam di luar sana selingkuh, nah itu melukai hati istrinya, melukai perasaannya ya. Pun demikian sebaliknya, kalau istri diam-diam
selingkuh juga itu menyakiti suaminya. Jadi kenapa harus saling menyakiti? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Tetapi karena keegoisan masing-masing, ya pokoknya nggak apa-apa gitu ya, saling menyakiti gitu ya. Padahal Tuhan katakan harus saling mengasihi. Ya, demikian keduanya menjadi satu. Berarti ketika suami menyakiti istri, sebenarnya dia menyakiti dirinya. Nah, ketika istri menyakiti suami, dia menyakiti dirinya karena dua menjadi satu. Nah, khusus pagi hari ini kita belajar firman Allah bagi setiap keluarga, ya rumah tangga di dalam Tuhan yang sudah diberkati, dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus, maka jangan pernah berkata kepada pasangan kita bercerai saja karena ada berbagai persoalan yang dihadapi. Tidak boleh. Tetapi harus berkata, kita tetap bersatu menghadapi persoalan ini. Kita percaya Tuhan akan buka jalan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tidak boleh ada yang memisahkan kita. Kan harus begitu. Ya, amin. Yang sudah berkeluarga, dan untuk pemuda-pemudi ini penting mempersiapkan diri. Dan mengingatkan untuk pemuda-pemudi yang sedang berpacaran, tunggu waktunya, diberkati dulu, ada janji dulu. Ya, ada janji nikah di hadapan Tuhan. Jangan belum janji-janji di hadapan Tuhan, janji sendiri-sendiri ya. Tahu-tahu sudah satu kos gitu ya, tidak boleh. Ya, harus janji di hadapan Tuhan. Nah, itu yang mengikat. Loh Pak Pendeta bagaimana? Kami kan sudah ya satu rumah tangga satu, tapi belum janji nikah. Mereka belum ada perjanjian itu. Ya, itu mau-maunya saja kan. Ya, jadi harus ada dalam ya perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, memang Bapak Ibu ini penting sekali karena rumah tangga ini adalah hati Allah ada di sini. Hati Allah mau dalam setiap rumah tangga ada kebahagiaannya, melahirkan keturunan-keturunan ilahi itu yang Tuhan katakan. Tetapi ini benar-benar serangannya luar biasa. Ya, serangannya luar biasa supaya masing-masing keluarga hancur. Ini pekerjaan kuasa kegelapan. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau tingkat perceraian meningkat. Nah, bagaimana? Ya, ini anak-anak Tuhan, orang percaya. Nah, tapi terjadi perceraian, artinya kan kacau sekali. Ada sesuatu yang nggak beres. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki perceraian itu. Ya, kenapa tidak datang kepada Tuhan? Kenapa tidak merendahkan diri? Kenapa tidak berseru kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi? Apakah harus jalan keluarnya bercerai? Tidak. Sekali lagi, tidak. Nah, mungkin ada orang yang sedang bermasalah, ya Pak Pendeta karena nggak tahu aja sih, karena nggak merasa saja sih, keadaan saya begini, bla bla bla, ini bla bla bla. Lah, yang mengambil komitmen untuk bersatu dulu siapa? Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita kembali ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang bahagia. Ketika seorang pria dewasa yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sudah dewasa, ya, dan dalam kesadaran masing-masing yang karena saling mencintai, saling mengasihi, kemudian masuk dalam komitmen pernikahan itu, janji nikah di hadapan Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Nah, jadilah menjadi pasangan yang akan mewariskan keturunan-keturunan ilahi. Tuhan mau supaya dalam kehidupan keluarga adalah kebahagiaan dan menurunkan keturunan-keturunan yang juga akan berbahagia. Ya, dan ketika ada persoalan dalam rumah tangga, ya, ada pergumulan seberat apapun, masing-masing harus merendahkan diri, ya, dan datang kepada Tuhan, mohon pertolongan, dan jangan ada kamus cerai muncul. Ya, jangan ada kata-kata bercerai yang akan muncul. Karena ketika ada hal itu mulai muncul, katakan Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita secara suami istri yang mungkin hari ini ada menghadapi masalah, ada pergumulan, sepertinya tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa bahagia. Itu tidak benar, ya. Tuhan mampu memberikan kebahagiaan, Tuhan mampu memulihkan, percayalah. Yang penting datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan ada kata-kata kita bercerai saja, jangan, tetapi mari kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini di hadapan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.